Adat dan hukum adat Minangkabau sumbang salah lanjutan atau lanjutan dulu. Menurut pemahaman kalangan adat Minangkabau yang dapat itu temui salamuku bahwa pengertian sumbang salah terbagi dalam dua arah. Marilah kita simak pendapat Datuk Sunggano Dirajo dalam bukunya Kitab Cerai Paparan Adat Limbaga. Maksudnya Kitab Curai Paparan Adat Limbaga Alam Minangkabau, catatan pertama tahun 1905, halaman 109 110. Yang dikatakan sumbang salah itu tiado berpadoman atau tiado berpatutan. Misalnya suatu barang yang tempatnya besar dikatakan padu tempatnya yang kecil, atau barang yang hitam disamakan dengan barang yang hijau atau ungu dan lain-lain yang tiada berpatutan atau tiada berpadan pada pemandangan mata, maka itu namanya sumbang. Sumbang salah itu artinya telah melanggar dua kalangan. Satu, sumbang. Kedua, salah. Misalnya seperti mengaduh anak istri orang sehingga sampai berbuat jahat. Itu namanya sumbang salah. Tetapi kalau sekedar mengaduh-ngaduh dengan mulut atau dengan tingkah laku seperti mengamit-ngamit atau menyentuh atau menyentuh anak istri orang atau anak gadis orang, baik pun orang rando yang bukan hak miliknya, itu salahnya masuk kepada sumbang saja, belum termasuk kepada sumbang salah. Sumbang itu ada yang berbagi-bagi takluknya, ada sumbang yang boleh dihukum, ada sumbang yang tak boleh dihukumkan, melainkan hukumnya sama sesaat surut. Melainkan hukumnya sesat surut, bukan saat. Telangkah kembali saja. Seumpama orang yang salah meletakkan suatu barang yang tidak pada tempatnya, gedung diletakkannya pada tempat yang kecil, atau patut pada tempat yang kecil diletakkan pada tempat yang gadang, dan lain-lainnya sebagai mana mestinya. Tetapi pekerjaan sumbang yang menyakitkan hati orang, salamoko boleh dihukum menurut besar kecilnya pekerjaan sumbang itu. Umpamanya mengamit-amit anak istri orang, atau sumbang duduk, sumbang tegak, sumbang berjalan, sumbang bicara, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada terlihat bagaimana pula pengertian perbuatan salah dalam surah yang diberikan oleh Datuk Sunggano Dirajo dalam bukunya tersebut. Jika pendapat Datuk Sunggano Dirajo itu kita simak, barulah merupakan bentuk teknis dari pemahaman tentang sumbang salah, dan itu pun masih berbentuk kata kiasan, seperti terlihat dengan mencontohkan yang gadang di tempat pada yang kecil, atau sebaliknya, atau yang hitam dikatakan hijau atau ungu, yang mungkin karena terlihat pada pola pikir budaya Minangkabau untuk tidak berterus terang dalam mengungkapkan sesuatu yang rumit. Sesuai pepatah, manusia tahan kias, binatang tahan palu. Walaupun sawananya cukup patut apabila ditemukan juga tentang hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan sumbang dengan mengungkapkan rumusan-rumusan, yaitu rumusan umum, yaitu bila sesuatu tidak diletakkan pada tempatnya, yang kita
menjangkaunya segala perbuatan siapa saja. Datuk Batuah Sango tidak ada memberikan tafsiran tentang maksud dari sumbang salah. Sedangkan Haji Idrusmi Hashimi seperti yang dilihat dalam bukunya 1000 Pepatah Petitih halaman 172 menyebutkan sumbang terjadi dalam kaum, salah terjadi di orang lain yang tidak dilihat dari hanya cara menempatkan pemakaian kata-kata saja. Dengan pengertian yang sama, yaitu baik sumbang ataupun salah adalah sama-sama kesalahan manusia ukuran hukum adat. Dan buku Purwadaminta memang menyebutkan pengertian sumbang antara lain sebagai perbuatan yang melanggar adat atau bermuka zina dengan keluarga atau buat laku atau buat perangai. Namun bukan tidak mungkin perlu kata sumbang dapat lebih luas dari maksudnya lebih luas lagi untuk setiap perbuatan yang salah pasang. Walaupun kita temukan juga adanya langkah sumbang baik yang disengaja ataupun karena kecerobohan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemahaman sumbang salah menjangkau dengan perbuatan melawan hukum atau pidana adat, baik berbentuk melawan hak orang lain yang dapat pula diartikan sebagai melawan kewajiban sendiri, baik dalam wujud melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan dalam kurung hak orang lain, ataupun dalam wujud tidak melakukan sesuatu dalam kurang kewajiban terhadap orang lain, sehingga perbedaan terhadap kaum sendiri dan atau terhadap orang lain sebenarnya kurang relevan lagi. Karena hidup bersama dengan orang lain, kaum pun tetap dipandang sebagai perbuatan sumbang apabila dilakukan di luar tatanan lembaga yang diakui masyarakat. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan tersebut sumbang adalah semua perbuatan yang menurut kaidah-kaidah disebut sebagai janggal, dan yang disebut dengan perbuatan salah adalah setiap perbuatan yang pada hematnya dapat diberikan sanksi hukuman terhadap pelakunya atau yang menyuruh lakukan, tak soal apakah bentuk hukum itu ringan saja atau bana-bana barik.